Perkenalkan, nama saya Agustina Ella, NIM 1910416841, kelas pagi A1, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Bab 4, Politik Privat dan Tekanan Sosial. Pendahuluan. Pada 27 Juli 2011, Wall Street Journal membuat sebuah cerita dengan judul "Di bawah tekanan, McDonald menambahkan apel ke makanan anak-anak", dan New York Times berjudul "McDonald Trims Its Happy Meal". Menanggapi kritiknya, perusahaan menambahkan buah dan mengurangi kentang goreng. Perusahaan tersebut mendapat tekanan sosial yang kuat yang berasal dari pejabat kesehatan (LSM) dan ibu negara Michelle Obama yang sedang memerangi obesitas di kalangan anak-anak. Pada bulan Mei, lebih dari 550 profesional dan organisasi kesehatan meminta McDonald untuk menghentikan pemasaran junk food kepada anak-anak dan menghentikan Ronald McDonald Mario Nestle. Profesor nutrisi di Universitas New York menyebut perubahan yang dilakukan oleh McDonald hanya pura-pura dan berkata McDonald akan mendapatkan publisitas besar untuk ini. Kurang satu once freeze, saya tidak terkesan. Pusat LSM yang menanggapi ilmu pengetahuan untuk kepentingan umum berkomentar. McDonald tidak memberikan roti utuh, tetapi memberikan hanya setengah atau 2/3 dari roti tersebut. Center mewakili seorang wanita yang telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan tersebut karena memasukkan mainan ke dalam Happy Meals-nya. McDonald telah mengumumkan bahwa mereka telah mengurangi kalori, lemak, dan natrium, serta memasukkan irisan apel ke dalam Happy Meals-nya, tetapi menolak untuk berhenti memasukkan mainan. Selain tekanan dari individu dan LSM, McDonald's juga menanggapi tindakan dari pemerintah. San Francisco telah mengeluarkan peraturan yang melarang memasukkan mainan dengan makanan kecuali buah dan sayuran disertakan dalam makanan, dan New York City sedang mempertimbangkan tindakan serupa. Regulator federal juga telah mengusulkan standar makanan untuk anak-anak berusia 2-17 tahun, termasuk batasan kalori, natrium, gula, dan lemak. Politik privat dan lingkungan non-pasar. Politik privat dapat membentuk lingkungan non-pasar dengan beberapa cara. 1. Mereka yang mulai politik privat dapat mengidentifikasi isu-isu tentang manajemen mana yang tidak disadari atau belum dipahami sebagai hal penting bagi orang lain, seperti dalam kasus kemungkinan risiko kesehatan dari radiasi telepon seluler. Demikian penting tindakan Greenpeace yang meminta perhatian pada rencana Shell Inggris untuk menenggelamkan platform penyimpanan minyak Black Spar di Atlantik Utara, menimbulkan politik privat yang intens di Eropa. Meskipun rencana tersebut telah disetujui oleh pemerintah Inggris, perusahaan minyak sekarang melibatkan pengakuan kepentingan dan LSM serta pemerintah dalam mengembangkan rencana pembuangan anjungan minyak. Isu-isu yang diangkat oleh kelompok-kelompok ini dapat keprihatinan yang mereka ungkapkan mungkin mengarah pada pengelolaan yang efektif dan tanggung jawab. Kedua, aktivitas sosial dan LSM dapat memengaruhi perorganisasian kepentingan dengan bentuk kelompok pengawasan dan advokasi dengan memobilisasi orang untuk bekerja demi mencapai tujuan mereka. Kelompok-kelompok ini telah berperan dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan, perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi konsumen, serta hak izin dan hak asasi manusia. Organisasi-organisasi ini merupakan komponen yang semakin penting dari lingkungan non-pasar. 3.
Tekanan sosial yang diberikan oleh kelompok-kelompok ini dapat memengaruhi konfigurasi kelembagaan dari lingkungan non-pasar. Politik evaluasi politik privat. Politik privat yang dipimpin oleh aktivitas sosial telah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Selama tahun 1970 dan 1980, para aktivis berfokus pada politik publik, mencari undang-undang dan peraturan untuk memaksa perusahaan mengubah praktik mereka. Aktivitas sering kecewa dengan lambatnya kemajuan yang dicapai melalui pemerintah, dan beberapa mengadopsi strategi yang berbeda. Mereka memutuskan untuk menantang perusahaan secara langsung untuk memaksa mereka mengubah praktik mereka. Para aktivis beralih ke kampanye perusahaan yang menggunakan taktik konfrontatif untuk menekan perusahaan target mereka. Kampanye ini ditunjukkan kepada perusahaan yang perilakunya ingin diubah oleh para aktivis. Aktivis menuntut perusahaan untuk mengubah praktiknya dan secara eksplisit maupun implisit mengancam perusahaan dengan kerugian jika tidak dilakukan. Jika perusahaan tidak menerima permintaan dan mengubah praktiknya, aktivis meluncurkan kampanyenya menantangnya yang dimaksud untuk merugikan secara langsung atau tidak langsung melalui pasar target perusahaan beroperasi. Politik privat yang bersifat konfrontatif. Kampanyenya konfrontasional biasanya berfokus pada masalah sosial seperti emisi zat beracun di wilayah tertentu, hak pekerja di pabrik di negara berkembang yang memasukkan negara maju, hak masyarakat adat di wilayah pertambangan, hak hewan, mineral konflik, hutan hujan konservasi, pinjaman predator, dan pembukaan toko swalayan oleh Walmart yang menjual bahan makanan. Masalah sosial dapat melintasi lini pasar produk. Persoalan pengujian hewan, misalnya, berdampak pada industri kosmetik dan farmasi serta laboratorium di universitas. Garis bisnis suatu perusahaan menentukan cakupan tekanan sosial yang mungkin dihadapi perusahaan. Perusahaan pertambangan mungkin menghadapi tekanan sosial antara mineral konflik, konservasi, hutan hujan, hak-hak masyarakat adat, dan emisi beracun. Strategi aktivis. Aktivis memilih strategi non-pasar seperti yang dilakukan perusahaan. Mereka berusaha menekan perusahaan untuk mengubah praktik mereka, dan meskipun beberapa memiliki keanggotaan besar yang dapat dimobilisasi untuk bertindak melawan suatu target, sebagian besar memiliki sumber daya yang terbatas dan berbasis keanggotaan yang kecil. Oleh karena para aktivis menghadapi masalah aksi kolektif, dan kampanye berfungsi sebagai mekanisme koordinasi bagi mereka yang memiliki kepedulian terhadap praktik perusahaan. Media berupa dan media sosial memainkan peran sentral dengan memberikan informasi tentang masalah, praktik perusahaan, dan sasaran aktivis, serta sering memasang iklan di koran dan majalah sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengonfirmasikan kepada publik. Tetapi mereka juga mengandalkan media yang diperoleh, yaitu liputan media tentang kampanye itu sendiri secara selektif target. Selektif target. Komponen penting dari kampanye politik swasta adalah memilih target. Aktivis biasanya berusaha mengubah praktik dari dalam suatu industri, tetapi menargetkan perusahaan individu daripada industri lebih disukai karena ancaman bahaya terkonsentrasi. Aktivis terkadang menargetkan pelanggaran terburuk. Misalnya, para aktivis lingkungan menyimpulkan bahwa ekonomi mobil adalah penantang paling keras dari tindakan untuk mengatasi perubahan iklim global.
Strategi untuk menghadapi tekanan sosial. 1. Penilaian. Karena lingkungan non-pasar dihuni oleh kelompok kepentingan dan aktivis, perusahaan harus mengembangkan pendekatan untuk menanggapi kelompok ini. 2. Menantang aktivis. Pedagang yang beroperasi seperti yang dilakukan Onbang. Organisasi komunitas melalui kampanye penulis surat kepada regulator negara bagian dan federal yang meminta perhatian pada catatan pinjaman Onbang. Onbang membalas dengan data yang menunjukkan bahwa rekornya lebih baik dibandingkan dengan bank lain di negara bagian New York. Onbang menerima dukungan dari organisasi lokal seperti United Way dan Urban League. Poin yang pertama, politik swasta terjadi di luar arena lembaga pemerintah dan biasanya melibatkan penggunaan tekanan sosial untuk menyebabkan perusahaan mengubah praktiknya. Politik swasta seringkali dipimpin oleh organisasi aktivis dan LSM lain yang berupaya mengedepankan isu-isu dalam agenda mereka melalui tekanan langsung dan tawaran kolaborasi. Aktivis pemain peran penting dalam lingkungan non-pasar karena dapat a. meningkatkan manajemen terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik, b. mempengaruhi organisasi kepentingan, c. menyebabkan perusahaan dan institusi, d. memberikan informasi kepada masyarakat dan pelajaran pemerintahan atau penjabat pemerintahan. Dalam organisasi aktivis, perusahaan mengambil sejumlah pendekatan. Beberapa mengabaikan isu-isu dan aktivis dengan harapan minat mereka akan berkurang atau mereka akan gagal mendapatkan dukungan yang lebih luas. Banyak yang bernegosiasi langsung dengan para aktivis, seperti kasus Onbang. Yang lain bekerja sama dengan aktivis koperasi untuk menemukan solusi atas masalah yang teridentifikasi, seperti kasus Michael Donaldson dan EDV. Ketika sebuah perusahaan yakin bahwa praktiknya sesuai untuk bahwa kelompok aktivis lemah, ia dapat menantang para aktivis. Kemudian, sebagian besar perusahaan lebih memilih untuk berorganisasi daripada terlibat dalam konfrontasi berkepanjangan yang dapat menarik perhatian media, publik, dan penjabat pemerintah. Sekian dari video yang saya berikan penjelasan tentang bab 4 atau ringkasan tentang bab 4. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih.